Simposium 1 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi Vinasim. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi Vinasim. Menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1983, kemudian melanjutkan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia tahun 1994, kemudian konsultan alergi imunologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2000. Kemudian mengambil PhD dari Bogor Agricultural Institute tahun 2009 dan mendapat gelar profesor dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2019. Beliau bekerja di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif sebagai anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, kemudian menjadi ketua dari Indonesian Society of Allergy and Immunology, dan menjadi anggota dari Asia Pacific Association of Allergy, Asthma, and Clinical Immunology. Baiklah, untuk moderator, Dr. Iris Rengganis, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Dr. Sari untuk perkenalannya. Pada pagi hari ini kita ada dua pakar di bidang alergi imunologi. Yang pertama Dr. Gatot Sugiarto dari Surabaya, ya, Ketua Pramuni Cabang Surabaya di bidang alergi imunologi. Nah, topiknya adalah mengenai adult vaccination recommendation. Sebelumnya saya akan membacakan CV daripada Dr. Gatot. Dr. Gatot banyak sekali nih, luar biasa ya, formal education-nya, lulus dari Surabaya, Erlangga ya 2012, kemudian ambil internal medicine di fakultas yang sama ya di Erlangga juga, selesai tahun 2006, kemudian ambil spesialis konsultan alergi internal medicine-nya selesai 1998, dan juga untuk medical doctor-nya, untuk faculty of medical doctor, wah ini banyak banget ya, saya baca yang penting-penting saja. Kemudian Dr. Gatot juga pernah sekolah di Murdoch University ya di Western Australia, yaitu tentang Good Clinical Practice Certificate Researcher sejak 2008, dan sampai hari ini Dr. Gatot aktif sekali mengadakan berbagai macam penelitian ya di bidang penyakit dalam maupun alergi imunologi. Nah, kemudian beliau juga menyelesaikan doktornya ya sejak tahun 1987 ya. Itu medical doctornya, tapi di working experience-nya sebagai pengajar itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian kepala divisi alergi imunologi di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya sejak tahun 2014 hingga sekarang. Ya, luar biasa Dr. Gatot ya. Kemudian membership organization-nya juga member of advocation team dari COVID-19 vaccination dari PBID ya, kita mulai dari 2020 sampai sekarang. Kemudian chairman of influenza and coronavirus study group ya dari Institute of Tropical Disease dari University of Erlangga 2016 sampai sekarang, dan juga chairman of the Indonesian Society of Allergy and Immunology dari cabang Surabaya ya 2018 sampai sekarang. Luar biasa Dr. Gatot, memang nggak diragukan lagi. Silahkan Dr. Gatot, waktunya adalah 20 menit mengenai vaksin tentang imunisasi dewasa ya, vaksinasi tentunya. Silahkan. Terima kasih Prof. Iris atas introduction-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Prof. Iris sebagai moderator, kemudian kepada yang terhormat Ketua Umum PPID dan Ketua Umum PPPABDI, serta sejawat sekalian yang saya hormati, sungguh suatu kehormatan
untuk terpilih sebagai pembicara pertama dalam simposium pertama di Medical Studium Generale tahun 2020 ini. Judul yang diserahkan kepada saya untuk saya bawakan adalah Recommendation for Adult Vaccinations. Adapun topik yang akan saya bahas pada pagi hari ini tentang imun sistem dan vaksin, kemudian apa itu vaksin, jenis-jenis vaksinnya, komponen-komponen dari suatu vaksin yang efektif, kemudian herd immunity tentang penyakit-penyakit yang bisa dicegah melalui vaksinasi, dan yang terakhir tentang rekomendasi untuk vaksinasi pada dewasa. Immune system and vaksin. Kita tahu bahwa kalau kita diserang oleh mikroba, maka sistem imun akan memberikan responnya, yaitu berupa sel penyaji antigen yang akan menangkap patogen yang masuk, kemudian akan memprosesnya, mempresentasikan kepada limfosit T helper, yang berikutnya akan berinteraksi dengan sel B, mengaktifkannya menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi spesifik, sehingga apabila ada invasi patogen berikutnya, maka antibodi yang sudah terbentuk itu akan dengan mudah kemudian berikatan dengan patogennya, dan dengan cara demikian dia menginaktivasi dan menetralkan patogennya. Untuk bisa mencapai respon imun yang sedemikian baik, tentu saja diperlukan kerjasama antara komponen sistem imun, yaitu innate dan adaptive immunity. Tugas dari innate immunity antara lain adalah menangkap antigennya, kemudian mengenali antigennya, memprosesnya, dan mempresentasikannya kepada limfosit T helper. Kemudian tugas dari adaptive immunity adalah respon dari limfosit T helper spesifik yang kemudian juga merangsang respon dari sel B secara spesifik, menghasilkan antibodi spesifik, kemudian antibody mediated response, dan tentu saja memicu timbulnya immunological memory. Kita mengenal natural dan artificial immunity. Kekebalan terhadap satu patogen penyebab infeksi dapat diperoleh secara alami maupun secara artifisial. Kekebalan alami diperoleh ketika seseorang sembuh dari sakit infeksi, atau ketika seorang ibu mentransferkan kekebalannya kepada janin yang ada dalam kandungannya, atau melalui ASI kepada bayinya. Sementara kekebalan artifisial terjadi bila proses mendapatkan kekebalannya itu diperoleh secara buatan melalui pemberian antigen atau bagian dari vaksin atau antibodi. Nah, ini yang kita kenal imunitas alami baik secara aktif maupun pasif, di mana salah satu contohnya adalah transfer melalui plasenta ataupun melalui air susu ibu pada saat ibu menyusui. Kita selain mengenal natural immunity juga mengenal artificial immunity baik secara aktif maupun pasif. Nah, artificial immunity adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan dengan sengaja memberikan kekebalan kepada anak maupun dewasa sehingga terhindar dari suatu penyakit infeksi. Nah, imunitas pasif itu terjadi jika tubuh tidak membentuk antibodi tetapi menerima antibodinya dari luar, jadi secara pasif. Sedangkan imunitas aktif terjadi bila tubuh membentuk kekebalan atau antibodinya sendiri secara aktif, seperti yang nampak dalam gambar, di mana pada imunitas aktif, pada imunitas pasif, si resipien ini hanya secara pasif saja menerima antibodi yang dibuat oleh dokter donornya. Sedangkan pada yang imunitas aktif, seorang resipien itu mendapatkan antigen dan kemudian sistem imunnya dirangsang untuk membentuk antibodi secara aktif. Jadi kita juga mengenal beberapa jenis, yaitu artificial immunity baik yang pasif maupun yang aktif. Pada yang pasif artificial immunity, maka antibodi spesifiknya itu tidak diproses dari orang itu sendiri, tapi didapatkan pada saat dia itu menerima suntikan antibodi atau transfusi plasma konvalesen. Sedangkan pada aktif artificial immunity yang disuntikan itu adalah
kuman yang dilemahkan atau yang dimatikan, atau mungkin hanya bagian-bagian dari kuman tertentu yang kemudian selanjutnya akan ditangkap oleh sel penyaji antigen, merangsang limfosit T helper, sel B antibodi spesifik, sehingga apabila ada invasi patogen berikutnya sama akibatnya, yang diperoleh adalah inaktivasi maupun netralisasi dari patogen. Nah, kita kemudian juga mengenal adanya isotip dari beberapa antibodi. Yang penting tentu saja untuk vaksinasi adalah imunoglobulin M yang strukturnya berbentuk pentamer maupun imunoglobulin G yang strukturnya membentuk monomer. Nah, kita lihat bahwa dalam respon imun itu ada respon imun primer dan sekunder. Respon imun primer adalah respon imun yang pertama kali terbentuk pada saat sistem imun kita dipaparkan pertama kali oleh suatu antigen tertentu, sedangkan respon imun sekunder adalah respon imun yang berikutnya, yang kedua dan seterusnya, yang dipaparkan kepada antigen yang sama. Dan kita lihat respon imun sekunder biasanya titer antibodinya lebih tinggi dari respon imun primer seperti tampak dalam gambar ini sebagai perbandingan. Dan kita lihat bahwa respon imun sekunder itu membutuhkan waktu untuk respon yang lebih cepat dibandingkan respon imun primer. Kemudian kelas antibodi utama yang dibentuk adalah imunoglobulin G, sedangkan pada respon imun primer adalah imunoglobulin M dengan afinitas terhadap antigen yang lebih tinggi dibandingkan respon imun primer. Sehingga hal ini memberikan implikasi untuk kegiatan vaksinasi atau imunisasi. Kita lihat dalam gambar ini, pada umumnya vaksin yang lalu-lalu kita kenal selalu dimulai dengan suntikan primer yang memberikan perkenalan sistem imun kepada antigen dari patogennya. Kemudian ada suntikan booster berupa suntikan kedua atau ketiga. Pada suntikan pertama kita lihat yang mulai naik adalah imunoglobulin M yang kemudian setelah beberapa saat turun, tetapi pada saat suntikan kedua dan suntikan ketiga yang kita kenal sebagai booster, maka yang dirangsang berikutnya adalah terutama imunoglobulin G dan titernya, antibodinya makin lama makin tinggi. Selain itu afinitasnya juga kita lihat, afinitasnya makin lama makin meningkat. Sehingga itulah sebabnya kenapa beberapa vaksin diberikan selalu dalam 2 atau 3 kali suntikan primer. Ya. Kemudian apa itu vaksinasi dan tujuannya? Vaksinasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap satu antigen yang berasal dari patogen, sehingga bila kelak terpajan dengan antigen dari patogen yang sama, orang tersebut sudah memiliki kekebalan atau antibodi sehingga tidak terjadi infeksi oleh patogen tersebut. Tentu saja tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi tertentu pada seseorang, pada masyarakat atau populasi, bahkan bisa mengenyahkan penyakit tertentu dari dunia seperti misalnya pada penyakit cacar. Nah, apa itu vaksin? Vaksin adalah senyawa biologis yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit infeksi dengan cara menstimulasi produksi antibodi. Nah, umumnya vaksin ini mengandung suatu zat yang mewakili kuman penyebab penyakit dan seringkali dibuat dari kuman yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Zat tersebut menstimulasi sistem kekebalan tubuh, sehingga nanti mengenalinya sebagai zat asing, lalu terpicu untuk mengeliminasi zat asing itu, dan kemudian membentuk antibodi, sehingga sistem kekebalan tubuh dapat menangkal jika suatu saat di kemudian hari kuman tersebut menyerang tubuh. Nah, ini adalah sejarah vaksinasi sudah sejak abad ke-7 semestinya, kemudian pada abad ke-10 dikenal dengan variolasi, dan kita tahu bahwa Edward Jenner itu mulai memberikan suntikan vaksin di era modern itu pada tahun 1760 hingga 70-an, dan kemudian berkembang berbagai kemajuan sehingga akhirnya kita sekarang mengenal adanya vaksin glikokonjugat yang menggabungkan konjugat tertentu, kemudian ada vaksin yang menggunakan vektor adenovirus dan mRNA vaksin seperti yang kita kenal pada saat ini. Ini adalah saat pertama ketika Edward Jenner memberikan vaksinasi modern yang pertama kali pada seorang anak untuk mencegah kejadian smallpox.
Dan sejak saat itu kita mengenal tindakan vaksinasi massal yang dikerjakan di beberapa negara termasuk di negara kita ya. Nah, apa saja jenis-jenis vaksin? Kita mengenal bahwa vaksin-vaksin yang klasik itu kita kenal dalam bentuk jenis vaksin virus, vaksin bakteri, atau juga hanya berupa toksoid. Vaksin virus bisa merupakan virus yang hidup dilemahkan atau yang dimatikan atau subunit, dan saat ini kita mengenal beberapa yang baru, yaitu yang hanya merupakan kode genetik protein virus atau menggunakan virus sebagai vektor. Untuk vaksin bakteri kita punya macam-macam, termasuk diantaranya juga konjugat dan yang dalam bentuk toksoid. Ini adalah beberapa contoh vaksin klasik, baik yang merupakan vaksin bakteri maupun virus, baik diberikan secara virus atau patogen yang masih hidup maupun yang sudah dilakukan inaktivasi. Coronavirus termasuk yang di sini, di mana dia merupakan vaksin virus dan dalam bentuk yang inaktif ya. Nah, kita tentu saja harus memilih untuk memberikan vaksin itu. Apakah kita memberikannya dalam bentuk replicating ya? Kalau memberikan virus dalam bentuk yang mampu bereplikasi memang akan semakin merangsang respon imun itu. Tapi di sisi lain juga menimbulkan risiko terjadinya infeksi, sedangkan kalau kita memberikan dalam bentuk non-replicating, seperti misalnya menggunakan adenovirus vektor, virus yang diinaktivasi, unit partikel, kemudian nucleic acid, ini tentu saja memang safety-nya semakin meningkat, tetapi di sisi lain efikasinya semakin lemah juga dibandingkan yang vaksin yang hidup. Dan kita juga tahu bahwa vaksin bisa diberikan dalam bentuk kombinasi, misalnya contohnya MMR, ya, kemudian DPT, TDAP, dan sebagainya. Kemudian kita tahu bahwa respon imun terhadap jenis-jenis vaksin itu pun bermacam-macam. Ya, respon imun terhadap vaksin hidup misalnya menghasilkan titer antibodi yang tinggi dan bertahan lama sehingga biasanya tidak memerlukan booster ya dibandingkan terhadap vaksin yang mati. Kemudian respon imun terhadap vaksin polisakarida itu antibodinya biasanya baru terbentuk pada anak-anak di atas usia 2 tahun ke atas dan antibodinya tidak bertahan lama. Misalnya contohnya adalah pneumo 23. Tapi berikutnya ada respon imun terhadap vaksin konjugat. Nah, ini antibodinya sudah dapat terbentuk pada usia yang lebih dini, misalnya pada usia 6 bulan, dan titer antibodinya bisa bertahan lebih lama, contohnya pada pneumo conjugate vaksin. Ya. Nah, kita tahu bahwa vaksin yang ideal tentunya diharapkan bersifat imunogenik, artinya mampu merangsang sistem imun secara lengkap, bukan hanya antibodi sebagai perwakilan dari imunitas humoral, namun juga diharapkan adanya limfosit T seluler sebagai respon imun yang nanti akan mematikan sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Kemudian memberikan perlindungan jangka panjang, kalau bisa, bersifat aman, stabil dalam kondisi di lapangan, kemudian dapat diberikan secara kombinasi, kalau bisa cukup diberikan dengan sekali dosis, dan terjangkau harganya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nah, bagaimana upaya untuk meningkatkan imunitas vaksin, khususnya pada anak-anak yang respon imunnya masih lemah dan lansia, di mana respon imunnya sudah mulai mundur. Kita bisa menggunakan berbagai teknik, misalnya menggunakan vaksin hidup, tentu saja dengan beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. Kemudian kita bisa menambahkan adjuvan, kemudian bisa juga diberikan dalam bentuk vaksin konjugat dan dengan meningkatkan dosis. Ya, ini adalah salah satu cara itu, di mana pada konjugat vaksin itu antigen yang berupa polisakarida dari dinding kuman tertentu digabungkan dengan adjuvan misalnya toksoid yang berasal dari kuman yang lain yang digunakan untuk lebih membangkitkan respon imun. Kemudian kita juga bisa memberikan adjuvan yang tujuannya tentu saja untuk merangsang pembentukan antibodi yang lebih tinggi, kemudian merangsang klonal ekspansi, merangsang terbentuknya limfosit sitotoksik, dan kemudian membuat sistem imunnya lebih
imunogenik dan bisa bertahan lebih lama antibodi yang dihasilkan. Ya, ini adalah bedanya kalau kita memberikan vaksin tanpa adjuvan dengan yang sebelah kanan diberikan adjuvan, di mana kita lihat sitokin profilnya lebih meningkat, ya, lebih banyak, kemudian merangsang lebih banyak subset dari limfosit CD4, sehingga diharapkan setelah diberikan adjuvan itu plasma selnya menghasilkan antibodi yang lebih tinggi dengan varietas antibodi yang lebih lebar juga karena menyebabkan berbagai macam jenis epitop yang bisa dikenali oleh limfosit T maupun limfosit B-nya. Nah, apa yang jadi komponen dari suatu vaksin? Ini adalah komponen dari suatu vaksin. Jadi selain antigen yang berupa mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau dimatikan atau komponen dari mikroorganisme itu, kemudian ada bahan-bahan inaktif yaitu berupa adjuvan untuk memperkuat imunogenitas vaksin, kemudian bahan pengawet untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau fungi, dan stabilizer untuk menjaga efektivitas vaksin selama penyimpanan. Jadi semua terkumpul menjadi salah satu bahan vaksinnya secara utuh. Nah, kita juga belajar tentang platform untuk vaksin, yaitu pada saat kita mengenal atau belajar tentang vaksin-vaksin untuk corona, ya. Sebelumnya kita tidak banyak mengenal, tapi dari vaksin corona kita bisa mengenal bahwa vaksinnya itu bisa dibuat dari berbagai macam platform. Ada yang jenis vaksin yang virusnya diinaktivasi atau dimatikan, ada juga yang dalam bentuk DNA, mRNA, kemudian menggunakan adenovirus vector, kemudian juga menggunakan rekombinan spike protein dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh di mana kalau ada vaksin yang inactivated itu biasanya mengandung mikroba yang sudah dinonaktifkan baik secara kimiawi atau dipanaskan atau diberikan radiasi. Tapi kita lihat bahwa antigen mikroba, dinding sel, dan material genetiknya masih tetap ada sehingga diharapkan tetap imunogenik. Kemudian ini adalah jenis rekombinan vektor vaksin, di mana dia menggunakan cangkang mikroba lain yang tidak berbahaya, misalnya adenovirus, untuk membawa material C mikroba penyebab penyakit. Seperti misalnya yang sekarang kita lihat adalah untuk spike protein dari virus corona. Ya, kemudian kita juga mengenal subunit vaksin yang hanya mengandung antigen mikroba yang paling mampu merangsang sistem imun. Seperti yang kita kenal sekarang adalah subunit vaksin yang hanya mengandung spike protein dari coronavirus yang saat ini lagi menjadi masalah bagi kita semua. Apakah vaksin itu memang terbukti melindungi? Ya. Dari pengalaman dari tahun ke tahun kita lihat bahwa misalnya untuk polio setelah dilakukan introduksi terhadap vaksin, maka angka kejadian infeksinya bisa turun dan bahkan bisa dieradikasi. Demikian juga untuk cacar misalnya, ya, setelah diperkenalkan adanya vaksin secara drastis terjadi penurunan angka kejadian dari Kemudian harapannya adalah terbentuknya herd immunity, yaitu imunitas kelompok, di mana kita tahu bahwa apabila sebagian besar dari populasi itu sudah mendapatkan kekebalannya, khususnya melalui vaksinasi, maka akan terhindar terjadinya penularan. Ya. Kemudian kita lihat ini adalah beberapa jenis penyakit yang bisa dicegah melalui vaksin, dan nanti selanjutnya adalah rekomendasi vaksin dewasa. Nah, Satgas Imunisasi Dewasa PABDI pada tahun 2021 yang lalu sudah mengeluarkan ini beberapa jenis vaksin yang bisa diterima oleh orang-orang dewasa, mulai dari virus influenza sampai kemudian yang COVID-19, ya, dengan kelompok usia yang mendapatkan jadwal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan vaksinnya. Kemudian ini adalah beberapa indikasi atau kontraindikasi sesuai dengan kondisi medis tertentu untuk masing-masing virus maupun penyakit-penyakit dasar yang dimiliki oleh pasien. Kemudian ini juga adalah rekomendasi
untuk vaksin COVID-19 yang meliputi berbagai macam platform, mulai inactivated, mRNA, viral vector, dan subunit dengan berbagai macam kondisi yang menjadi perhatian. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi yang singkat ini membawa manfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya kembali.